Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 14-16, di situ kita dapat belajar riwayat perjalanan pemerintahan Raja Asa, di mana pada saat Raja Asa memulai pemerintahannya sebagai Raja Yehuda, dia memerintah dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan dia membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan, di mana Raja Asa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, dia selalu mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Di saat Raja Asa menjalani pemerintahan dengan kehidupan yang benar dan persekutuan yang kuat dengan Tuhan, maka Asa mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, dan pengalaman itu berjalan dalam waktu yang cukup lama, kira-kira 36 tahun di dalam pemerintahan Asa. Setiap kali Asa menghadapi peperangan, Tuhan selalu memberikan kemenangan, sekalipun lawan yang dihadapi adalah bangsa yang kuat, pasukan dalam jumlah yang banyak, tetapi Tuhan menolong Asa mendapatkan kemenangan-kemenangan. Namun sangat disayangkan, pada tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa, di mana pada saat Raja Israel yang bernama Baesa akan menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa, di situ Asa tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi justru dia minta pertolongan dari Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Dan ketika Raja Asa meminta pertolongan bukan kepada Tuhan dan kepada Raja Ben-Hadad, maka ada seorang penglihat yang bernama Hanani, dan di saat Asa diingatkan oleh pelihat yang bernama Hanani bahwa dia sudah tidak mengandalkan Tuhan tetapi justru berharap kepada Raja Ben-Hadad, di situ Raja Asa bukannya berterima kasih, tetapi Raja Asa menjadi kesal dan sangat marah, lalu memasukkan Hanani ke dalam penjara. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan pada tahun yang ke-39 pemerintahan Asa, Asa mengalami sakit pada kakinya, dan sakitnya itu tidak kunjung sembuh tetapi justru bertambah parah. Dan dalam keadaan sakitnya yang begitu parah pun, Asa tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi justru minta pertolongan kepada tabib-tabib. Dan dikatakan pada tahun pemerintahannya yang ke-41, matilah Asa dalam keadaan di mana dia sudah tidak bersandar kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kehidupan yang benar dan kehidupan yang dekat dengan Tuhan menjadi jaminan yang pasti, menjadi jaminan yang kuat. Kita akan mengalami kemenangan-kemenangan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi apabila kita memilih untuk tidak hidup di dalam kebenaran dan memilih untuk jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka pengalaman-pengalaman sebanyak apapun yang kita alami bersama dengan Tuhan tidak menjadi jaminan yang kuat untuk kita tidak berbuat dosa dan untuk kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena ketika Asa memilih untuk tidak hidup benar dan memilih untuk tidak menjaga persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka dia melupakan pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan yang begitu luar biasa dan membuat dia akhirnya berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan sampai akhir kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.